Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 110, bimbingan untuk asisten. Ada apa Anda memanggilku, Tuan? Tanya Max yang saat ini sudah berada di dalam ruang kerja Jiro. Ikut aku memilihkan gaun untuk Kiara, Max. Aku tidak ada waktu lagi untuk mengulur waktu. Keputusan si tua itu semakin gila. Dia akan melangsungkan pertunanganku dengan Sania. Dan dalam kurun waktu 3 bulan setelah pertunangan, dia akan langsung menikahkan aku dengan wanita pilihannya itu. Aku pikir Sania telah bercerita panjang lebar dengan si tua itu mengenai kejadian malam itu. Ucap Jiro panjang lebar sambil menyenderkan kepalanya di bagian senderan kursi kebesarannya yang berada di dalam ruang kerjanya. Baik Tuan, jika itu keputusan Anda, maka aku akan mengikuti semua perintah Tuan, ucap Max. Kedua pria itu lalu keluar dari ruang kerjanya untuk menuju ke sebuah butik ternama dengan desainer yang terkenal di kota tersebut. Membeli gaun Kiara yang sudah berlangganan, sehingga pemilik butik yang melayani Jiro pun sudah sangat paham dengan permintaan pelanggan setianya tersebut. Apa untuk gadis yang biasanya? Tanya pemilik butik, sekaligus yang menjadi desainer dari semua gaun dan pakaian yang ada di tempat itu. Aku hanya memiliki satu wanita, dan itu gadis yang kau maksud. Pilihkan yang terbaik seperti biasanya. Kali ini aku ingin gadisku tampil dengan gaun yang tetap memperlihatkan dirinya sesuai dengan umurnya, ucap Jiro yang saat ini sudah berada di sebuah butik langganannya, diikuti oleh Max yang setia berada di belakang tuannya. Baiklah, aku akan memilihkan gaun dengan warna dan desain yang pas untuk gadis Anda, Tuan Jiro, ucap wanita tersebut. Jiro pun menyerahkan dan percaya pada apa yang wanita itu katakan. Jiro menunggunya sambil duduk di sebuah sofa yang ada di dalam butik, sembari mengecek ponselnya. Wallpaper bergambar Kiara yang sedang tertawa lepas menghentikan niat Jiro yang tadinya ingin membuka email perusahaan. Cantik sekali. Bersabarlah. Aku janji tidak lama lagi dunia akan mengetahui jika kau adalah milikku, dan tidak lama lagi aku pun akan melepaskan masa laluku untuk hidup dan membentuk sebuah keluarga kecil denganmu. Batin Jiro mengusap lembut layar ponselnya. Tuan, bagaimana dengan Nona Sania? Apakah Anda akan mengajaknya? Tanya Max tiba-tiba membuyarkan tatapan Jiro yang sedang mengarah pada sebuah wallpaper yang ada di layar ponselnya sendiri. Sania, dia hanya akan menjadi pengganggu rencanaku jika dia ikut dalam makan malam nanti, ucap Jiro yang seakan tahu persis dengan apa yang akan dilakukan Sania. Pria itu merasa semakin membenci Sania setelah kejadian malam itu, yang mana dengan beraninya Sania masuk dan membuat Jiro nyaris melakukannya dengan Sania, andaikan dirinya tidak limbrung karena minuman keras. Sania juga yang menyebabkan Kiara marah pada Jiro, hingga Kiara enggan untuk disentuh oleh tangannya. Padahal Jiro sudah berpuasa selama 3 hari, bahkan tanpa menyentuh Kiara sama sekali. Sehari saja Jiro sudah merasa kelabakan tanpa Kiara di sisinya, apalagi saat ini sudah 3 hari. Bisa dibayangkan bagaimana Jiro saat ini. Setiap saat di sela-sela jam kerjaannya, Jiro tidak henti-hentinya memandang foto Kiara yang terpampang di meja kerja, di dinding kamar, dan juga di wallpaper ponselnya. Max, aku ingin kau membawa Sania pergi dengan alasan apapun. Aku ingin dia tidak mengetahui rencana makan malam kali ini hingga besok pagi. Beri aku waktu malam ini dengan Kiara, ucap Jiro. Dan perintah Jiro kali ini membuat seorang asisten Max terdiam, karena sebelumnya tuannya tidak pernah memberi perintah seperti itu. Apalagi dirinya memang terkesan dingin, tidak pernah sama sekali berhubungan dengan seorang wanita. Membawa pergi Nona Sania.
apakah Tuan tidak salah memberiku perintah? Tuan Jiro tahu jika aku sama sekali tidak pernah berhubungan dengan wanita. Kenapa dia malah menyuruhku seperti itu? Batin Max. Kau mendengarku, Max? Tanya Jiro ketika perintah dan ucapannya tidak direspon sama sekali oleh sang asisten. Iya Tuan, aku mendengarnya. Hanya saja Max sengaja menggantungkan perkataannya untuk tidak diselesaikan, karena yang ada dalam pikirannya saat ini adalah keraguan ketika dirinya ingin berkata jujur kepada Jiro mengenai cara yang bisa dijadikan alasan yang tepat untuk bisa membawa pergi Sania keluar dari mansion tuannya hingga besok. Itu artinya Jiro memerintahkan Max agar menginap di suatu tempat. Hanya saja apa? Kau keberatan? Atau kau tidak bisa melakukan perintahku kali ini? Ucap Jiro dengan tegas, dan saat ini menatap ke arah sang asisten yang nampak gugup. Bukan seperti itu, Tuan. Aku akan melaksanakan semua perintah yang Tuan berikan. Hanya saja seperti yang Anda tahu, aku sama sekali belum pernah berhubungan dengan seorang wanita, Tuan. Bagaimana bisa aku melakukan hal itu? Kalau boleh meminta saran, apa alasan yang harus aku berikan agar Nona Sania tidak mencurigainya, Tuan? Tanya Max dengan sangat polos. Kau bertanya padaku mengenai wanita? Bukannya marah, Jiro justru malah tertawa dengan sangat kuat mendengar pengakuan Max sangat lucu. Bagaimana tidak merasa sangat lucu? Max bertanya seperti itu kepada seorang mantan Casanova yang saat ini sudah bucin pada seorang gadis remaja. Tuannya sangat lihai jika berhadapan dengan wanita, namun asistennya justru sebaliknya. Belum pernah sama sekali menyentuh atau bahkan berhubungan dan berdekatan dengan hal yang bernama wanita. Semua wanita yang pernah dekat dengannya tidak lebih dalam hubungan profesional kerja. Perintah dari tuannya saat ini terbilang berat baginya. Tuan, lirih Max, yang membuat Jiro menghentikan tawanya dan menyadari jika asistennya memang benar-benar tidak mengerti sama sekali dalam urusan percintaan maupun dunia wanita. Kau pilih gaun yang menurutmu bagus. Setelah itu beli satu buket mawar merah. Jika kau sudah mendapatkan semuanya, maka pulanglah lebih dulu ke mansionku. Dan Jiro tidak meneruskan perkataannya dengan normal, melainkan membisikkan lanjutan dari apa yang akan diucapkannya. Tapi Tuan, aku... Terlihat Max seperti sangat ragu melakukan hal yang dibisikkan oleh Jiro. Tapi karena dirinya juga seorang pria yang sudah berumur dewasa, maka tidak ada salahnya bisikan dari tuannya dicoba. Jangan khawatir mengenai si tua itu. Justru jika kau bisa mendapatkan Sania, maka kau akan dapat bonus berlipat-lipat, ucap Jiro. Asisten Max terdiam. Pria dengan umur 34 tahun tersebut nampak membayangkan wajah cantik Sania. Ya, Sania memang memiliki wajah yang cantik. Postur badan dengan tinggi sekitar 170 cm. Tidak terlalu jauh berbeda dengan tinggi badan Max sendiri. Kulitnya putih kemerahan dengan rambut sebahu berwarna pirang. Badannya padat berisi, lincah dalam urusan pekerjaan, serta tidak mudah menyerah dengan apapun. Sania pun sama halnya dengan Max. Gadis itu belum pernah sama sekali berpacaran. Dan baru kali ini dirinya mengejar-ngejar seorang pria karena memang sedari dulu Sania menyukai Jiro. Sebenarnya banyak juga di luar sana yang menaruh hati pada Sania. Namun gadis itu menolaknya dengan mentah-mentah dan lebih mengagumi Jiro yang lebih berkarismatik. Walaupun Jiro dulu sangat sering bermain dengan banyak wanita. Tuan, aku pergi dulu, ucap Max setelah mendapatkan gaun sesuai dengan arahan Jiro. Good luck Max, semoga malammu indah, ucap Jiro. Asisten Max tidak menjawab apapun, hanya mengeluarkan senyuman di bibirnya dan membungkukkan badannya sebelum pergi dari tuannya.
Max nampak pulang lebih dulu untuk mandi dan berganti pakaian sebelum menjalankan perintah dari Jiro. Semua yang dilakukannya adalah hasil dari bimbingan tuannya.